Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngobrol Negara, selamat datang di podcast Ngobrol Negara, ruangan ngobrol santai tapi berbobot. Tempat kita bahas isu-isu kenegaraan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Perkenalkan nih, nama saya Hana Falnia Anggita. Dan di episode kali ini, kita akan mengangkat tema sistem administrasi NKRI dalam kehidupan kita sehari-hari. Topik ini sebenarnya sering sih kita dengar, tapi kadang terasa jauh dari teoritis. Padahal sistem administrasi ini sebenarnya sangat dekat dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah, supaya ngobrol kita makin hidup nih, hari ini aku sudah ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama Bapak Angga dan yang kedua Bapak Iqbal. Terima kasih Bapak sudah hadir. Ya, sama-sama. Sebelum Ya, kita masuk ke sama-sama. pembahasan nih, mungkin bisa kali kita perkenalan secara singkat. Dimulai dengan Bapak Angga, boleh silakan perkenalan. Oke, terima kasih host. Hari ini juga untuk halo juga untuk Sobat Ngobrol Negara. Senang sekali bisa hadir dan juga berbagi di Ngobrol Negara. Perkenalkan, nama saya Angga Saputra. Saat ini saya beraktivitas sebagai peranata kewilayahan di instansi kantor camat Cerminan Gedang, Kabupaten Sarawangun. Dalam keseharian, saya banyak berhadapan dengan kebijakan ataupun administrasi negara, baik itu pelaksanaan ataupun di lapangan. Jadi apa yang kita bahas hari ini itu sangat sering saya temuin di keseharian saya. Mudah-mudahan diskusi kali ini kita bisa membuka sudut pandang baru bahwa administrasi negara itu bukan selalu sesuatu yang jauh, tapi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih host. Baik. Bapak sangat sangat wah sekali. Kita lanjut dengan perkenalan ke Bapak Iqbal, boleh? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu host yang cantik ya. Baik, sebelum kita mulai podcast kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iqbal Halili. Di sini saya ditunjuk sebagai narasumber kedua ya oleh host, yang mana di sini untuk latar belakang saya bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarawangun sebagai seorang peranata humas ahli pertama, yang mana tentunya dalam keseharian saya di sini sebagai peranata humas saya berperan dalam pengelolaan komunikasi publik, penyebaran informasi kebijakan, serta membangun citra positif instansi kepada masyarakat. Nah, termasuk salah satunya yang saya lakukan itu kegiatan podcast pada umumnya. Nah, melalui podcast ini, saya berharap bisa berbagi perspektif dan pengalaman mengenai peran peranata humas sendiri dalam sistem administrasi negara yang temanya sedang akan kita bahas ke depannya nanti. Sekaligus mengajak kita semua untuk melihat bahwa komunikasi publik sebenarnya yang efektif itu adalah salah satu kunci dari keberhasilan birokrasi yang modern dan responsif. Jadi komunikasi yang baik terutama oleh pemerintah kepada masyarakat, itu tentu akan membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat juga. Baik, terima kasih host. Mungkin itu perkenalan. Baik, terima kasih Bapak Iqbal. Ya. Terima kasih Bapak Iqbal. Wah, keren-keren banget nih narasumber kita. Mari kita langsung ke topik aja kali ya, Pak. Iya, silakan. Oke. Kita bisa kali mulai dari dasar dulu kali ya. Sebenarnya tuh apa sih yang dimaksud dengan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia ini menurut Bapak Angga? Baik host, kalau kita bicara tentang sistem administrasi negara Republik Indonesia atau SANKRI yang biasa dikenal dengan SANKRI,
Sebenarnya kita sedang membahas tentang bagaimana negara ini dijalankan secara menyeluruh. Sankri itu adalah keseluruhan proses dari penyelenggaraan pemerintah negara yang melibatkan lembaga-lembaga negara, baik itu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, kemudian serta aparatur negara dalam rangka mencapai tujuan dari nasional. Yang penting digarisbawahi sistem ini tidak bisa beroperasi atau berdiri sendiri, tapi berlandaskan nilai dari Pancasila dan juga Undang-Undang 1945. Betul sekali, host. Jadi Sankri sendiri memang bisa dianalogikan sebagai mesin ya, di mana mesin ini berfungsi sebagai penggerak utama yang menjalankan negara khususnya di sini. Nah, kalau dianalogikan, Sankri itu seperti sebuah mesin besar yang di dalamnya sendiri itu tentu ada beberapa part-part ataupun bagian-bagian yang menggerakkannya. Nah, seperti kalau dianalogikan ke dalam negara, itu di dalamnya ada aturan, kelembagaan, aparatur, dan tata kelola pemerintahan yang saling terhubung. Mesin ini memastikan bahwa penyelenggaraan negara berjalan dengan efektif, taat hukum, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Jadi tanpa sankri yang kuat ataupun sistem administrasi yang kuat, roda pemerintahan tidak bisa sinkron dan tidak bisa berjalan dengan baik sehingga tujuan dari negara itu sendiri sulit tercapai. Nah, di sini juga ada peran tupoksi dari formasi saya yaitu Pranata Humas. Karena di sini memastikan mesin ini bisa berjalan dengan baik, terutama di bidang informasi publik dan juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Itu, Mas. Oke, baik. Menarik ya. Tapi kalau misalkan kita tarik nih untuk kehidupan kita sehari-hari, contoh paling dekatnya apa ya kira-kira untuk penerapan sistem administrasi negara ini? Baik. Kalau kita tarik ya ke dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya Sankri ataupun bisa kita artikan sebagai sistem administrasi negara itu dekat banget ya dengan kehidupan kita, bahkan sering kita alami tanpa kita sadari kalau itu merupakan suatu bagian dari sistem pemerintahan. Contoh paling sederhananya bagi para pemirsa itu misalkan saat kita mengurus KTP ya, mengurus KTP, KK, ataupun akta kelahiran, terus juga kita melakukan proses antri persyaratan sampai waktu penyelesaian, itu semua adalah bagian dari sistem administrasi negara. Nah, di titik ini tentunya ada juga peran dari formasi saya yang penting banget. Humas di sini memastikan bagaimana informasi yang dijalankan itu mulai dari syarat, alur, sampai jam layanan, sehingga masyarakat nggak bingung gitu, terutama yang jauh-jauh misalkan mengurus KTP jauh dari pedalaman misalkan gitu kan, mau ke kantor yang di Sarolangun. Kalau sudah ada informasi yang jelas dari bagian Pranata Humasnya, dan komunikasinya berjalan dengan lancar, tentu masyarakat tidak perlu bolak-balik ke kantor. Contoh lain lagi, ketika ada program pemerintah seperti bantuan sosial, dan juga sekarang yang sedang viral yaitu program makan bergizi gratis. Nah, di sini sistem administrasi negara bekerja melalui kebijakan dan mekanisme penyaluran. Tapi kebijakan yang baik tidak akan berjalan kalau informasinya nggak sampai ke masyarakat. Maka dari itu, sekali lagi, ini merupakan peran yang cukup krusial, terutama bagi formasi saya, karena bisa untuk menyampaikan dan mudah dipahami ke masyarakat tentu bukan hal yang mudah, tapi itu merupakan tugas dan tanggung jawab utama kita sebagai ASN. Dalam keseharian juga kita sering melihat itu ada pengumuman dan lain-lain, pokoknya banyak untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa kita simpulkan sistem administrasi negara itu bukan sesuatu yang jauh dan rumit, tapi dia adalah hal-hal yang mungkin sederhana yang kita alami setiap hari dan punya peran strategis ya serta lebih manusiawi untuk lebih dipercaya oleh masyarakat. Itu, host. Oke, baik. Berarti tanpa kita sadari sebenarnya kita ini sering banget berinteraksi ya dengan sistem administrasi negara, bahkan hampir setiap hari ya.
Iya, betul sekali. Mulai dari lahir sampai meninggal, sistem administrasi negara itu selalu hadir. Karena itu, eh, sebagai evaluasi ke depannya, kualitas sistem administrasi itu sebenarnya sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Menarik ya, ternyata tanpa kita sadari nih, ternyata sering banget di kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah. Oke, next question kali ya, kita coba. Menurut narasumber nih, dalam sistem ini kira-kira ASN punya peran penting nggak ya untuk Sangkri ini dalam mendukung Sangkri? Kira-kira menurut narasumber, Bapak Angga, gimana? Oke, baik host. Mungkin dalam peran ASN dalam Sangkri ini, dalam sistem administrasi negara, ASN memegang peran yang sangat strategis. ASN bukan hanya pelaksanaan teknis, tetapi menjadi penghubung langsung antara negara dan masyarakat. ASN adalah pelaksana kebijakan publik. Apa yang sudah ditetapkan dalam peraturan dan kebijakan itu diterjemahkan oleh ASN dalam bentuk pelayanan nyata. Karena itu, profesionalisme, integritas, dan netralitas ASN menjadi kunci. ASN harus bekerja sesuai aturan, tidak diskriminatif, dan juga mengutamakan kepentingan publik. Kalau ASN bekerja dengan baik, maka sistem administrasi negara itu juga baik. Bahkan menjadi berjalan efektif dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan meningkat. Seperti itu, host. Oke, menurut pendapat Pak Iqbal nih, gimana nih? Apakah ASN ini punya peran penting? Tentu saya mempunyai pandangan yang sama dengan Pak narasumber yang pertama, Pak Angga, di mana kalau kita bicara terkait dengan peran ASN sendiri, bahwasanya ASN sendiri adalah pelaksana kebijakan publik. Itu sebenarnya bukan sekedar jabatan, tapi merupakan sebuah tanggung jawab yang besar. Karena di tangan ASN lah kebijakan negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dan di sini juga profesionalisme, integritas, dan netralitas jadi penentu keberhasilan dalam suatu sistem administrasi negara. Wow, ini obrolan kita sebenarnya menarik sekali ya untuk hari ini. Jadi sebenarnya diskusi kali ini kita tuh bisa menyimpulkan nih bahwa sistem administrasi NKRI itu bukan suatu hal yang jauh, tapi sebenarnya dia hadir dan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari ya. Oke. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah Ya, berbagi nih pandangan dan pengalaman untuk sharing-sharing pada hari ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih nih kepada untuk sobat-sobat ngobrol negara yang sudah menyimak podcast kita pada hari ini. Oke, saya tutup dulu episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Terima kasih Bapak Ya, semuanya. sama-sama Ibu. sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.